Dunia teknologi seringkali bersikap kejam kepada para pionir. Jauh sebelum iPhone mengubah sejarah pada 2007, sebuah kota kecil bernama Palm Pilot sudah mencoba mencuri masa depan. Namun, berakhir tragis sebagai artefak yang terlupakan. Kita sering memuja pemenang, tapi lupa bahwa revolusi digital yang Anda genggam saat ini berakar dari sebuah kegagalan ambisius yang lahir di waktu yang salah. Ini bukan sekedar cerita tentang gadget usang, melainkan otopsi terhadap sebuah visi jenius yang hancur karena dunia belum siap menerima keajaiban. Mari kita bedah bagaimana sang ayah kandung smartphone ini justru tewas di tangan ciptaannya sendiri. Kita tarik mundur waktu ke pertengahan tahun 90-an. Saat itu, ponsel masih sebesar batu bata dan komputer cuma duduk manis di atas meja. Lalu muncul Jeff Hawkins dengan ide yang dianggap gila, membuat komputer yang pas di kantong baju. Palm Pilot bukan lahir dari laboratorium super canggih yang dingin, tapi dari sebuah potongan kayu yang dipotong seukuran saku kemeja Hawkins. Dia membawa potongan kayu itu kemana-mana, pura-pura menulis catatan di atasnya hanya untuk mengetes apakah ukurannya nyaman. Ini adalah bentuk dedikasi yang agak nyeleneh tapi sangat brilian, kawan-kawan. Hawkins tahu betul bahwa kuncinya bukan pada kecanggihan spesifikasi, tapi pada kemudahan pemakaian. Dia tidak ingin membuat komputer mini yang rumit, melainkan sebuah asisten digital pribadi atau PDA yang bisa menyinkronkan data ke PC hanya dengan satu tombol. Bayangkan, di zaman internet masih pakai suara ngik-ngok dari modem dial-up, konsep sinkronisasi otomatis ini adalah sebuah keajaiban. Palm Pilot 1000 akhirnya meluncur tahun 1996 dan langsung membuat orang-orang kantoran merasa seperti agen rahasia masa depan. Tapi, ada satu masalah kecil yang cukup unik. Karena layar sentuhnya belum sesensitif layar HP Anda sekarang, mereka menciptakan bahasa tulisan sendiri yang disebut graffiti. Kita harus belajar cara menulis huruf alfabet dengan pola tertentu supaya mesinnya paham. Kedengarannya merepotkan ya, tapi bagi orang-orang zaman itu, bisa menulis di atas layar adalah puncak dari gaya hidup modern. Palm Pilot sukses besar di awal, namun tanpa mereka sadari, awan mendung mulai mendekat karena mereka terlalu fokus pada fungsi asisten, bukan alat komunikasi. Memasuki awal tahun 2000-an, Palm berada di puncak dunia. Mereka punya segalanya, pangsa pasar yang dominan, komunitas pengembang yang loyal, dan merek yang sudah jadi kata kerja. Nanti saya palmkan datanya ya. Begitu kira-kira istilah kerennya saat itu. Namun, di balik angka penjualan yang menggiurkan, ada sebuah jebakan Batman yang sedang mengintai. Manajemen Palm terlalu percaya diri bahwa orang hanya butuh alat pengatur jadwal, bukan alat komunikasi. Mereka seolah-olah memakai kacamata kuda dan tidak melihat bahwa ponsel seluler mulai berevolusi menjadi lebih dari sekedar alat telepon. Secara analitis, kesalahan fatal Palm adalah kegagalan mereka melakukan integrasi seluler secara cepat. Mereka punya sistem operasi yang hebat bernama Palm OS, tapi mereka sangat lamban menyuntikkan fitur telepon ke dalamnya. Ketika mereka akhirnya merilis seri Treo yang merupakan bentuk awal smartphone sejati dengan keyboard QWERTY, harganya sangat mahal dan ukurannya agak bongsor. Palm terjepit di antara dua dunia. Mereka terlalu pintar untuk disebut sekedar PDA, tapi terlalu kikuk untuk disebut ponsel yang nyaman. Ini adalah awal dari sebuah tragedi inovasi yang sering kita sebut sebagai Pioneer's Curse. Lucunya, saat itu raksasa seperti Microsoft dan Nokia mulai melirik pasar yang sama. Palm mulai merasa gerah karena mereka harus bertarung dengan modal yang tidak seberapa dibanding para titan teknologi tersebut. Mereka mencoba berinovasi, tapi setiap langkah terasa seperti sedang berlari di dalam air, berat dan lambat. Fokus mereka terpecah antara menjaga identitas sebagai alat produktivitas atau berubah menjadi alat hiburan dan komunikasi. Ketidaktegasan visi inilah yang mulai menggerogoti dominasi mereka dari dalam, persis seperti rayap yang memakan fondasi rumah mewah. Di saat Palm sedang sibuk berbenah diri, petir menyambar dari arah Cupertino. Tahun 2007, Steve Jobs naik ke panggung dengan kaos hitam ikoniknya dan memperkenalkan iPhone. Bagi Palm, ini bukan sekedar peluncuran produk baru, ini adalah lonceng kematian. Bayangkan posisi Palm saat itu, mereka sudah punya smartphone bertahun-tahun sebelum Apple,
Tapi iPhone datang dengan layar multitouch yang mulus dan browser internet yang sesungguhnya. Sementara itu, Palm masih berkutat dengan layar yang butuh stylus atau pena kecil dan tampilan menu yang terlihat seperti kalkulator jadul. CEO Palm saat itu bahkan sempat meremehkan Apple dengan mengatakan bahwa membuat ponsel itu sulit dan produsen PC tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Waduh, sebuah ucapan yang akhirnya jadi bumerang yang sangat pahit ya. Secara teknis, Palm mencoba membalas dengan menciptakan Palm Pre dan sistem operasi baru bernama WebOS. Jujur saja, WebOS ini sebenarnya sangat canggih. Bahkan sistem navigasi card dan swipe yang Anda gunakan di Android atau iPhone sekarang itu aslinya adalah ide dari WebOS-nya Palm. Mereka punya teknologinya, tapi mereka kehilangan momentum. Masalahnya, saat Palm Pre diluncurkan, ekosistem Apple dan Android sudah terlanjur melesat jauh. Palm ibarat orang yang baru datang ke pesta saat musik sudah mati dan lampu sudah mulai dipadamkan. Meskipun produk mereka mendapat pujian dari kritikus karena inovasi softwarenya, secara finansial mereka sudah berdarah-darah. Mereka tidak punya cukup dana untuk pemasaran besar-besaran atau untuk merayu para pengembang aplikasi. Di dunia teknologi, menjadi yang terbaik saja tidak cukup. Anda harus menjadi yang tercepat dalam membangun ekosistem. Akhirnya, pada tahun 2010, cerita epik Palm mencapai babak akhir yang cukup menyedihkan. Mereka diakuisisi oleh Hewlett-Packard atau HP senilai 1,2 miliar dolar. Banyak yang berharap HP bisa menyelamatkan Palm dan membawa WebOS ke level selanjutnya, mungkin lewat tablet atau laptop. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Manajemen HP saat itu tampak bingung mau diapakan mainan baru ini. Mereka merilis tablet bernama Touchpad yang hanya bertahan 49 hari di pasar sebelum akhirnya dihentikan produksinya secara mendadak. Benar-benar sebuah plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Jika kita bedah secara mendalam, kegagalan Palm di tangan HP adalah studi kasus klasik tentang buruknya integrasi perusahaan. Budaya Palm yang inovatif dan lincah bertabrakan dengan birokrasi HP yang kaku. Bayangkan seorang pelari maraton yang dipaksa memakai baju jirah besi. Bukannya makin kencang, malah jatuh tersungkur. Potensi WebOS yang luar biasa akhirnya disia-siakan begitu saja. Teknologi yang seharusnya bisa menyaingi iOS atau Android malah berakhir dijual ke LG untuk hanya digunakan sebagai sistem operasi di televisi pintar. Tragis, bukan? Pelajaran berharga dari segmen ini adalah bahwa ide cemerlang tanpa eksekusi bisnis yang solid akan berakhir menjadi catatan kaki di buku sejarah. Palm punya visi tentang masa depan, mereka punya teknologi yang mendahului zaman, tapi mereka gagal memahami perubahan perilaku konsumen secara cepat. Mereka lahir terlalu cepat saat infrastruktur internet belum memadai, dan saat internet sudah siap, mereka justru kelelahan secara finansial dan manajerial. Palm adalah bukti nyata bahwa dalam bisnis, waktu adalah segalanya. Dan terkadang, menjadi yang pertama justru berarti menjadi tumbal bagi kesuksesan orang lain. Meskipun merek Palm sekarang sudah hampir tidak terdengar lagi di telinga anak muda zaman sekarang, DNA mereka sebenarnya ada di mana-mana. Setiap kali Anda menggeser layar HP untuk menutup aplikasi, atau saat Anda melihat notifikasi yang tertumpuk rapi di layar kunci, ingatlah bahwa itu adalah warisan dari Palm. Mereka adalah arsitek yang merancang cetak biru dari apa yang kita sebut smartphone hari ini. Tanpa kegagalan Palm, mungkin tampilan antarmuka ponsel kita tidak akan seintuitif sekarang. Mereka gugur di medan perang agar teknologi bisa belajar dari luka-luka mereka. Secara emosional, kita harus memberikan rasa hormat kepada Jeff Hawkins dan timnya. Mereka adalah para pemimpi yang berani menantang arus. Mereka membuktikan bahwa komputer tidak harus besar dan kaku, tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat personal dan intim. Palm Pilot pernah menjadi simbol status, alat bantu bagi para dokter, jurnalis, hingga presiden. Kegagalan mereka bukan karena produk yang buruk, tapi karena mereka adalah martir dari sebuah transisi zaman yang sangat masif. Mereka memberikan pondasi, sementara orang lain membangun gedung pencakar langit di atasnya. Jadi, kalau ada yang bilang Palm Pilot itu gagal, saya secara pribadi agak kurang setuju. Secara finansial mungkin iya, tapi secara pengaruh, mereka adalah pemenang sejati. Mereka berhasil mengubah cara manusia berinteraksi dengan mesin. Mereka adalah bukti bahwa terkadang kesuksesan terbesar seseorang bukanlah menjadi yang terkaya, tapi menjadi yang paling berpengaruh dalam mengubah cara dunia bekerja.
Kisah Palm adalah pengingat bagi kita semua bahwa inovasi butuh keberanian untuk gagal, dan setiap kegagalan adalah bahan bakar bagi penemuan besar berikutnya. Mari kita rangkum secara sistematis apa saja yang sebenarnya terjadi. Pertama adalah masalah hardware-centric. Palm terlalu lama terjebak pada pemikiran bahwa mereka adalah perusahaan pembuat alat fisik, padahal dunia sedang bergerak ke arah layanan software dan ekosistem aplikasi. Mereka terlambat menyadari bahwa nilai sebuah smartphone bukan pada seberapa bagus plastiknya, tapi pada apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi di dalamnya. Mereka kehilangan momen emas untuk membangun toko aplikasi yang kuat, seperti yang dilakukan Apple dengan App Store-nya. Akibatnya, distribusi produk mereka tersendat dan tidak mendapat dukungan promosi yang maksimal. Ini adalah detail teknis yang sering dilupakan orang. Tapi dalam industri telekomunikasi, dukungan operator adalah nyawa. Tanpa itu, secanggih apapun produk Anda, dia hanya akan mendekam di rak toko tanpa dilirik calon pembeli. Terakhir adalah masalah kepemimpinan. Pergantian CEO yang berkali-kali membuat arah perusahaan jadi tidak menentu. Setiap pemimpin membawa visi yang berbeda, membuat para insinyur di bawahnya bingung harus fokus kemana. Inkonsistensi ini membuat Palm kehilangan identitas aslinya. Dari cerita ini kita belajar bahwa visi yang besar butuh nahkoda yang konsisten dan berani mengambil resiko besar di saat yang tepat. Palm punya visinya, punya kapalnya, tapi mereka kehilangan kompas di tengah badai persaingan yang sangat brutal. Dari perjalanan jatuh bangunnya Palm Pilot, kita bisa memetik satu pelajaran penting. Menjadi yang pertama bukan jaminan untuk menjadi yang selamanya. Inovasi adalah perlombaan lari maraton, bukan sprint. Kita belajar bahwa sebuah ide jenius butuh ekosistem yang mendukung, waktu yang tepat, dan manajemen yang tangguh untuk bisa bertahan. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, tapi pastikan Anda juga siap beradaptasi ketika arah angin mulai berubah. Palm Pilot mungkin sudah mati sebagai produk, tapi semangatnya untuk mempermudah hidup manusia tetap hidup di setiap gawai yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menemani saya membedah sejarah teknologi yang penuh drama ini. Saya harap cerita tentang Palm Pilot ini memberikan sudut pandang baru bagi teman-teman semua dalam melihat sebuah kegagalan dan kesuksesan. Jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat dan ingin kita membedah sejarah kegagalan teknologi lainnya, jangan ragu untuk menekan tombol like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda pada kanal ini. Pendapat Anda sangat berharga bagi saya, jadi silakan tulis di kolom komentar, teknologi apa lagi yang menurut Anda lahir terlalu cepat di dunia ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan mari terus belajar dari sejarah agar kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Saya pamit undur diri, sehat selalu untuk teman-teman semua di sana. Salam inovasi.